Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Belajar Santai. Kali ini kita akan berbagi tentang UKA, ujian kompetensi asesor, di mana soal-soal yang kita tampilkan ini adalah soal-soal UKA di tahun lalu atau tahun 2020. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu diharapkan untuk menekan tombol like and subscribe agar kiranya video-video yang akan terupload nanti bisa Bapak Ibu terima dengan cepat. Baik, kita langsung saja pada pembahasan soal latihan UKA, di mana soal latihan UKA ini kita ambil paket pertama, di mana satu paket ini bagiannya ada dua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini format yang sudah saya buat. Kita isi namanya ya, namanya Adi misalnya, Adi. Kemudian passwordnya di sini saya buat siswa di 12. Nanti bisa saja ini saya rubah. Oke, nah di sini akan ada 20 soal terkait dengan soal latihan uji kompetensi asesor. Mari kita coba sama-sama. Kemudian nanti kita bisa lihat berapa poin yang akan kita peroleh. Oke, hasil filtrasi harus dilaporkan oleh tim asesor ke Bak SM paling lambat 1 minggu ya, 1 minggu. Motivasi agar sekolah madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Nah, dari beberapa poin ini, urutan dari manfaat akreditasi sekolah atau madrasah yang benar adalah acuan dalam upaya peningkatan. Nah, yang pertama acuan. Berarti kita pilih yang dua, acuan. Nah, di antara dua dan di antara C dan D ya. Tinggal kita lihat kalau yang ketiga bahan informasi, tidak, acuan umpan balik. Ya, berarti jawabannya D. Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu Dikdasmen menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 53 tahun 2009. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah, penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga menyeluruh. Ini kata kuncinya menyeluruh. Berarti kalau udah menyeluruh itu komprehensif. Oke, IASP adalah singkatan dari Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Mana dia? Ya, yang D. Pelaksanaan visitasi diharapkan dapat mendorong sekolah atau madrasah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen penyelenggaraan sekolah atau madrasah. Dalam rangka pemberdayaan sekolah atau madrasah, ini merupakan prinsip visitasi, yaitu visitasi itu tahun 2013. Oh, ini ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas. PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP mengalami dua kali perubahan. Itu tahun 2013 semua ya, nomornya 32 dan 13 ya, ini dia ya. Waktu pelaksanaan visitasi pada satuan pendidikan yang benar adalah visitasi itu 2 hari kerja minimal 5 hari per. Nah, ini dia ya, 2 hari kerja minimal 5 jam maksud saya ya, 5 jam per hari. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah akreditasi, yaitu proses penilaian secara menyeluruh, belum alat reguler, belum penilaian terhadap suatu proses pendidikan hasilnya dihitung, belum proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan. Nah,
Akreditasi itu adalah ini ya Bu ya, proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan. Nanti nilainya itu atau sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga mandiri atau profesional. Permendikbud tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal adalah Peraturan Menteri tahun berapa ini ya? Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 2016 nomor ini kalau tidak salah Bapak Ibu ya, nanti kita cek ada jawabannya di sini. Kita pilih yang A. Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga independen yang bernama Badan Akreditasi Nasional atau BAN yang meliputi SD, SMP, SMA ya. Nah, ini 3 jenjang. Dari keterangan berikut, keterangan ini Bapak Ibu 1 sampai 4 ya. Urutan tujuan akreditasi sekolah madrasah yang benar adalah urutannya, berarti memberikan informasi. Kedua, di antara ini berarti ya 41, 4-nya memberikan pengakuan, 1-nya menetapkan mutu pendidikan. Memetakan ya, memberikan pengakuan ya Bapak Ibu, C ya, C. Kemudian urutan prinsip akreditasi yang benar adalah, nah ini perlu diingat cara menghafalnya, OKAD aku profesional. OKAD artinya objektif, K-nya komprehensif, A yang kedua adil, T-nya transparan, aku akuntabel, profesional. Yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional udah jelas ini ya. Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 ya, sistem pendidikan nasional atau SPN. Nah, ini ya. Di bawah ini yang bukan menjadi dasar penyusunan instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi yang dipakai sekarang budi pertanyaannya terlampau banyak ya. Ini ya pasti ya. Nah, karena agak jalan sedikit gitu. Untuk melaksanakan visitasi BAP, SM mengangkat petugas visitasi atau asesor yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jumlah anggota tim asesor disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu minimal 2 orang Bapak Ibu ya, minimal. Sistem penjamin mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disingkat SPME. Dikdasmen adalah ya dia termasuk organisasi, tapi ini kurang lengkap. Organisasi, kebijakan, proses. Ya ini nggak ada organisasinya ya, ini nggak ada organisasinya berarti ini ya. Akreditasi sekolah madrasah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah madrasah. Memiliki fungsi sebagai berikut kecuali akreditasi sekolah madrasah yang komprehensif penjamin mutu Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini yang bukan aspek dalam akreditasi sekolah madrasah adalah akreditasi sebagai acuan proses akreditasi diselenggarakan oleh suatu unit yang diakreditasi berupa standar-standar harus diikuti. Menurut saya ini gitu. Tapi nanti kita cek lagi. Proses akreditasi dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu ini ya, evaluasi diri ini berurutan, ini penyusunan laporan evaluasi, telaah, evaluasi dan penilaian. Nah seharusnya pilihannya ini Bapak Ibu, tapi kita cek ya. Saya mau buat nilainya itu ya, pilihannya itu D. Apakah nanti ada apa namanya pemberitahuan bahwa nilai yang atau jawaban yang benar itu di C gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah selesaikan soal-soal yang ada di sini. Sekarang coba kita cek berapa nilainya gitu. Nah ini kita akan lihat skornya Bapak Ibu sekalian. Ya namanya Adi, passwordnya ini, skor saya itu 90. Berarti mana ya yang salah ini? Ini betul Bapak Ibu. Ini benar. Ini benar ya. Ini juga benar. Ini benar. Ini juga, ini juga, ini juga. Ya ini juga. Oh ternyata benar semua Bapak Ibu. Nah ini seharusnya ini dia.
Ini seharusnya jawaban yang benar ini Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 13 tahun 2018. Seharusnya jawabannya C ya Bu ya. Tahun 2016 nomornya 13. Ini salah. Kemudian ini benar, ini juga benar, ini benar, ini benar. Di bawah ini ya ini benar. Ya ini juga benar. Kita lihat nomor 20 tadi Bapak Ibu. Ini benar. Ini benar, ini juga benar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kan jawabannya itu C Bapak Ibu. Nah, saya pilih tadi D gitu. Jadi di sini juga ada kuncinya sedemikian hingga bisa kita ingat komponen-komponen yang akan ditanyakan. Ini adalah 6 video, satu video dari 6 yang akan saya kirimkan di YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan video terkait dengan uji kompetensi asesor ini bermanfaat. Mohon di like dan subscribe agar Bapak Ibu sekalian enggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, salam super belajar santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me? Hear me?